dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala yang hidup tak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu. Turun-temurun untuk selama-lamanya, pelangiku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan. Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus digodai oleh iblis. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Pertama, saya sapa dulu anak-anak kami yang mau kemudi pertama. Siapa tadi ketika anak-anak datang menghadap orang tua, ayahnya siapa yang tidak datang pada hari ini ke gereja? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terima kasih. Maka kepada ayah-ayah yang tak datang tadi, kita doakan supaya air bah datang kepada mereka, supaya mereka yang 9 orang itu bertobat. Dari bacaan pertama kita mendengarkan Allah sudah berhenti memberikan hukuman kepada manusia. Setelah Allah menghukum manusia dengan air bah di bumi pada waktu itu, dan yang selamat hanyalah Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang dimasukkan ke dalam kapal besar yang dibuat oleh Nuh sendiri. Di situ ketika Allah telah melihat Nuh dan keluarganya, maka Allah
memberkati mereka. Sama seperti berkat yang pernah diberikan Allah kepada manusia pertama yang bernama Adam dan Hawa. Berkat itu ialah beranak cuculah dan berkembang biaklah dan kuasailah bumi. Semua buah dari pohon yang tumbuh di atas bumi ini boleh kalian makan. Tetapi berkat kepada Nuh ada ditambahkan Tuhan. Mulai sekarang kalian boleh menjadikan binatang sebagai makanan layaknya seperti tumbuh-tumbuhan kalian makan. Ditambahkan Tuhan lagi, barang siapa yang menumpahkan darahmu harus bertanggung jawab kepadaku. Nah, ada satu dua hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, maka sejak saat itu ada gangguan harmonisasi antara manusia dengan hewan-hewan. Alana dungsai gabesian lam jaga lemak. Jadi makan daginglah manusia itu. Semualah dimakan daging. Daging uluk, daging biawak, daging apa lagi? Daging kelelawar sampai menghasilkan virus COVID. Dan yang kedua, bahkan manusia dengan manusia pun saling memakan, saling membunuh. Nah, pertanyaannya, kalau anak kecil tahu maki-maki, kira-kira anak kecil itu belajar dari siapa? Dari siapa? Kamu bertobat Berarti kamu bertobatlah. Jangan memaki-maki lagi. Nah, begitulah sejarah kejahatan terus terjadi di dalam hidup kita. Memang Tuhan bilang, aku tidak lagi memberikan hukuman kepadamu dan kepada keturunanmu. Lihatlah, aku akan memberikan tanda pelangi di atas langit. Tetapi sekali lagi, kita manusia tetap tergoda untuk memenuhi keinginan daging. Keinginan yang tak teratur. Ya. Maka dosa itu terus menghantui kita, bahkan mengatur hidup kita. Di mana buktinya? Di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus dikatakan tadi, dia dibawa ke padang gurun. Kata di sudut panas, banyak juga binatang-binatang buas. Maka dikatakan tadi, selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia bersama-sama dengan binatang liar. Binatang liar di sini adalah simbol-simbol kejahatan, simbol-simbol kekuasaan iblis. Seperti dulu Hawa dicobai oleh ular sebagai gambar dari iblis. Tapi dikatakan juga malaikat-malaikat melayani Yesus. Pertanyaannya kepada kita, kira-kira mengapa Yesus bisa lolos dari cobaan iblis? Sekurang-kurangnya di dalam Injil ada petunjuk-petunjuk. Seringkali kita baca dan dengarkan di dalam kitab suci, setelah Yesus beristirahat semalam-malaman, pagi-pagi buta dia pergi ke tempat yang tersembunyi. Ngapain dia? Berdoa meminta kekuatan dari Bapaknya. Saudara sekalian, kalau begitu apa relevansi atau apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, kita mesti bersyukur bahwa dalam gereja Katolik ada tata liturgi yang sungguh-sungguh melatih kita, mengajari kita untuk tahu diri, supaya mampu mengendalikan diri. Sekarang kita memasuki masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah ini kita diajari
supaya berdoa dengan baik, berpuasa dengan baik, dan memberi sedekah dengan baik. Tujuannya apa? Supaya kita tetap hanya menggantungkan hidup kita kepada Allah. Yang kedua, Allah dalam sabdanya mau mengajari kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging inilah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita ingin hidup jujur, tapi terbuka peluang untuk tidak jujur, korupsi. Kita ingin hidup setia satu sama lain dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita, tapi juga terbuka peluang untuk pergi ke lain hati. Kita anak-anak, kita selalu berjanji setia kepada orang tua, tapi kerap kali kita menjauhkan diri dari orang tua. Disuruh mandi, tidak. Disuruh ke gereja, nanti Pak. Disuruh cuci piring, pada naus. Kan, itu kan bilang kan, hanya aku, gak pernah aku. Seperti sekarang kami berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kami telah menangkap tubuh dan terang, kami akan menjadi anak-anak yang baik, setia kepada orang tua, setia dengan pelajaran kami. Besok, dua, baik tiga, dan belajar kok enam baik. Nanti lah itu Pak, cuci piring, bukan piring itu Pak. Lalu piring siapa? Masa pertobatan sekali lagi menjadi tanda seperti pelangi Prapaskah ini. Kita lihat ada tanda pelangi. Berarti Tuhan datang mengingatkan, menuntun, mengajari. Anak-anakku, tadi sekadar bilang bagi orang tua yang akan datang ayahnya supaya datang air bah, bukan? Betulkah datang nanti air bah itu? Nah, ayo, betulkah nanti datang air bah? Tentu tidak. Kan tadi kan Allah sudah bilang, aku tidak lagi memberikan hukuman. Allah yang mau sirgahamu, mau berdosamu, mau susah mau banjir bandang, ayo ke Tuhan, tonton. Kenapa? Itu semua dikarenakan, disebabkan oleh kerakusan kita. Coba lihat, hutan-hutan semua digundul, dipotongi semua, bukit-bukit yang indah dibuat villa, dibuat rumah. Akibatnya kalau hujan datang, banjir. Di mana-mana ada sampah kan? Di lokasi gereja ini pun banyak sampah. Tapi karena mau misa kita hari ini, mungkin dibersihkan kemarin itu kan? Nah, coba dulu anak-anakku, anak-anak lah, kalau orang tua nggak usah lah itu, nggak mau bertobat nih. Coba sekarang anak-anakku, di mana kau lihat sampah, di mana kau lihat kertas, plastik di jalan, pokoknya tidak pada tempatnya, ambil. Pertama, kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau engkau jajan bonbon, permen, ada bungkusnya, jangan dibuang. Ya kan? Simpan dulu di kantong kan. Lalu nanti kalau tempat sampah, buang ke tong sampah. Mulailah dari rumah ya, anak-anakku. Mulai dari rumah bersih, tertib, indah, rapi. Bentar lagi ada pemberkatan rumah. Awas, kamar mandi siapa yang kotor, kupu tuh nanti. Kupu. Betul ini. Kita nanti rumah kita. Kalau enggak, dari mana anak-anak kita tahu untuk bersih? Ya kan? Saya kira ini menjadi ujian buat kita, terutama di masa Prapaskah ini. Apa yang bisa kita buat? Seperti kata Yesus, waktunya telah genap. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktu telah genap artinya Allah pasti datang, selalu bersama kita. Persoalannya, orang kita bawa diri mana totong juga, totong takkan.
Siapa yang percaya akan diselamatkan. Amin. Adelia Maria, Boris Putar, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misal Sentia Bormanurung, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adventia Maito Sejabat, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Valerian Lemole Samosi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melviano Jagian, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Panis angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus, figuris terminum, ores mirabilis, manducat Dominum, pauper, pauper, servus. Et humilis, pauper, pauper, servus, servus, ad